sesuai. Ini yang 10 ribuan, 5 ribuan. Nanti bisa kalau 50 ribu bisa di Oh, bisa di mix ya, Mbak? Pecah dong. 50. ya. Ini saja. Unik juga ya. Juga ya. Halo Sobat Jogrek. Halo Sobat Jogrek. Balik lagi sama kita Di Jogja, recommended banget. Kali ini kita bakalan explore lebih lanjut lagi mengenai makanan dan kerajinan yang ada di sini yang pastinya unik-unik. Nah, dan seru banget nih. Pantengin terus ya. Dadah. Let's go. Permisi, Bu. Nah, di sini tuh kayaknya banyak banget ya kulinernya. Ya, kita bisa tahu apa aja ya, Pak? Tiwul tawar, ini tiwul manis, ini jenang jago, ada yang kayak ini, kol, ada ini mangut, ikan paten, ini salad kol. Banyak banget ya, Bu. Gimana ya? Yang ini aja, Bu, tuan manisnya. Kamu mau nggak? Oke, dua aja, Bu. Itu namanya adalah Dejo Kleksung ya, itu namanya Dejo, tapi itu adalah sejarah tersendiri. Sebelum kita membuat main musik itu sudah ada sejarah tersendiri. Waktu dulu kita kecil itu kalau ada gerhana matahari itu biasanya dibunyikan oleh lesung itu. Ya, waktu dulu itu waktu tahun sebelum saya lahir itu pun sudah terjadi seperti itu. Nah, sesudah itu sekarang itu biasanya dulu untuk menumbuk gaplek. Tahun 50-59 ke atas itu untuk menumbuk gaplek. Kalau yang kecil ini adalah untuk menumbuk padi. Makanya ada lubang yang panjang, ada yang lubang bulat. Kalau yang lubang panjang itu adalah untuk menumbuk padinya dulu. Kalau waktu dulu belum ada mesin giling, sehingga yang samping ada bulatan dua itu adalah untuk memutihkan padinya sebelum dimasak. Nah, itu sebelum dimasak itu diputihkan dulu pakai yang
yang lubang 2 itu tadi namanya itu lumpang ya. Kalau yang panjang itu namanya itu alu ya, itu namanya itu alu lah. Semakin zaman yang begitu maju, waktu dulu kita kecil itu kita menumbuk gaplek itu kita secara gotong royong. Ya, jadi kalau kita pas musim gaplek di sini itu adalah kita gotong royongnya mungkin tepung itu adalah gotong royong. Jadi nanti kalau kita numbuk gaplek itu ya rambutnya seperti saya ini kalau sudah ubanan ini karena kena debu tepung gaplek itu tadi. Nah, sesudah itu kita capek sebenarnya itu sudah ada musik. Nah, ada musik sebenarnya sudah. Kita permainan musik itu dengan lesung itu untuk menghibur sedikit kita capek gotong royong untuk menumbuk gaplek itu. Nah, sudah semakin zaman semakin maju sehingga sekarang itu sudah ada mesin sehingga gaplek itu digiling. Nah, ternyata lesung itu tidak terpakai. Ya, sudah tidak terpakai sekitar tahun 91 itu sudah tidak terpakai lesung itu. Nah, sudah itu kita bikin musik tradisional. Nah, akhirnya kita bikin musik tradisional, tapi waktu dulu itu belum ada nyanyi-nyanyian. Nyanyi itu belum ada sama sekali ya. Saya cuma kita main musik aja, tapi musik itu juga ada notasinya, lagu-lagunya. Mungkin ada jadilan ya, mungkin ada yang lain, itu ada namanya, tapi hanya musik, belum ada suara-suara, itu belum ada. Nah, sudah itu semakin zaman maju tidak terpakai. Sekarang tahun 91-92 kita coba saya kasih lagu. Ya, kita kasih lagu. Kalau dulu sementara itu saya kasih lagu anak-anak itu ya, kayak Yuk Prokonco, Padang Bulan, terus ada lagu-lagu yang lain, Gundul-Gundul Pacul dan sebagainya. Nah itu, 92 ada lagi dikasih lagu-lagu kita mengarang untuk waktu dulu UD 45 itu masih gencar-gencarnya ya. Nah itu saya kasih musik karangan lagu-lagu ya dari UD 45. Ada Dandang Gulo, ada Pangkur, ada Asmorondono dan sebagainya. Nah itu. Nah, semakin maju lagi sekarang tahun 2013 ini ternyata mulai ada wisata. Itu kita coba itu. Ada lagu-lagu itu. Itu pun belum ya. Sudah itu tahun 2015 di Desa Wisata Kaki Langit itu muncul adanya desa wisata. Sehingga musik itu saya kasih lagu-lagu ya untuk pembukaan pasar yang ada di sini. Itu sebelum COVID itu memang luar biasa ya, ramai luar biasa. Saya kasih hiburan Gejok Lesung itu ya, kita hiburan Gejok Lesung itu. Nah, maka sudah COVID itu berjalan 2 tahun kita berhenti ya. Seperti ini sekarang untuk kembali ke sebelum COVID itu sudah kita sulit sekali. Ya, tapi kesulitan. Tapi pasarnya ya, kalau pasarnya. Tapi kalau desa wisata yang lain itu kita masih berjalan. Ya masih berjalan. Kayak homestay itu tetap masih berjalan. Nah, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu ini kita tetap bertahan. Pasar pun kita juga tetap bertahan. Ya, kita tetap bertahan ya seperti apa untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi lesung itu kita mengurungi budaya yang ada di kota Yogyakarta adalah untuk mengenang dulu ya, mengenang dulu. Karena generasi muda itu kadang-kadang sekarang enggan untuk masuk pada mainan-mainan tradisional. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada generasi mudanya. Nanti kalau mbah-mbah itu sudah tidak ada, itu sudah ada yang mengganti. Andai kata saya sudah ada, itu pun juga sudah ada yang mengganti. Permisi Pak. Oh ya, mari. Mas dan Mbak dari mana ini? Kita tuh dari Jogja Recommended Pak. Oh iya. Nah, jadi
Jadi kita di sini itu mau nanya-nanya tentang apa aja yang ada di Desa Wisata Kaki Langit ini. Oh, Gitu, Pak. Terus di desa wisata Kaki Langit itu ada macam-macam, Mbak. Ada macam-macam, ada karya langit, ada budaya langit, ada langit terjal. Nah, saya termasuk salah satunya adalah di karya langit. Itu saya di bidang kerajinan. Nah, ada yang bisa saya bantu dari Pak yang datang ke sini? Kita mau nanya, salah satu ini karya salah satu Bapak ya? Iya. Hmm. Pokoknya yang ada di sini semua itu hasil karya saya. Hasil karya di sini tuh dibuat dari apa sih, Pak? Bahannya dari kayu macam-macam, ada kayu jati, ada kayu mahoni, kemudian bisa dibuat juga macam-macam. Ada tempat bunga, ada bisa buat mangkok, piring, gelas, tempat lilin dan sebagainya. Tergantung pemesanan dari orang yang memesan itu mau bikin apa gitu. Saya siap untuk membuat apa yang dipesankan. Kalau kita mau cobain buat boleh nggak, Pak? Boleh, itu tempatnya di situ. Sementara kan buat bahan, kemudian dihilangkan kulitnya. Setelah itu nanti dibentuk di tempat itu. Mau nyoba? Ya, Iya. Pak. Wah, ternyata menguras energi juga ya Pak buatnya. Agak Ya. sedikit takut gitu. Kalau memang belum terbiasa memang itu, tapi kalau sudah terbiasa ya biasa-biasa aja. Iya, karena Bapaknya mungkin udah lama ya Pak sudah buatnya. biasa. Jadi tadi dari hasil pembuatan kita tadi itu Pak, hasilnya yang mana ya? Itu kan ada dua macam, Mbak. Ada yang di lubang sama enggak. Kalau yang di lubang seperti ini nanti hasilnya ya seperti ini. Ini mangkok kecil bisa ya apa sih bisa tempat apa ya apa namanya Pos bunga ya, ya kita ya. kalau apa bunga ini seperti ini. Tadi ini tinggal nanti finishing aja, tinggal finishing tinggal finishing aja. Tinggal diwarnain gitu Tinggal ya. diwarnain mau warna apa gitu. Oh, berarti ini itu tergantung pesanannya Iya Pak. betul, tergantung misalnya nanti mau dilukis atau di batik atau di pintur, itu tergantung yang pesan. Kami juga manut aja nanti apa finishingnya gitu. Seru juga ya, Pak ya. Ya Buat dilihat. gitu lah. Tapi Bapak awal-awal buat ini gimana rasanya gitu? Kalau awal-awal ya seperti banyak tadi, awal-awal yang kalau saya baru belajar ya seperti itu agak takut atau gimana gitu. Tapi setelah lama-lama sudah terbiasa ya biasa aja. Iya ya, karena Bapaknya udah lama Sudah mungkin. terbiasa dia. Jadi sekiranya Pak, kayu apa yang paling bagus buat karya kerajinan kayak gini? Tergantung. Di sini kan ada macam-macam kayu, ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu sono. Ada yang minta kayu sono, tapi kalau harga kayu sono di sini kan udah mahal sekali. Tapi kalau untuk yang lainnya ya kayu jati, kayu mahoni itu agak apa ya harganya tidak terlalu mahal seperti sono. Makanya harga jualnya per item sebenarnya juga lain. Tapi untuk lain apa? Untuk yang paling bagus itu tergantung relatif, Pak. Misalnya kayu mahoni dibuat barang kerajinan ini nanti finishingnya bagus ya juga hasilnya bagus. Demikian juga kayu jati mau dibuat yang finishingnya bagus ya bagus. Kira-kira harganya berapa ya? Kalau yang seperti ini, kalau sudah finishing, nanti finishingnya apa? Kalau finishingnya cuman pulitur aja ya sekitar 20.000. Tapi kalau di batik ya bisa 2 kali lipat kalau di batik. Ya di batik sama dilukis api itu ya. Saya ini ada dilukis api. Itu harganya bisa 2 kali lipat. Sesuai kesulitan ya, Pak. Iya, iya. Kalau pulitur biasa ya sekitar 20.000. Jadi prosesnya ini lumayan Ya, Pak. iya kalau sampai selesai ya itu membentuk kemudian finishing. Makasih ya Pak atas iya, informasinya. iya. Oke. Jadi sahabat Jogrek kalau mau buat Kerajinan atau mungkin mau pesen bisa datang ke ini nama anunya nama Ankokraft, Mbak.
Angkokraft ya, tidak jadi untuk milik pribadi saya itu Angkokraft, tapi saya di bawah Karya Langit. Ya, Karya Langit itu yang membawai seluruh kerajinan di Maungan. Jadi bukan termasuk bukan hanya saya, tapi saya hanya termasuk di dalam dari Karya Langit. Makasih Mbak Iya. atas pengalamannya di sini diajari info ini. Kita mau pamitan mau lanjut. Oh ya, Pamit dulu ya, Iya, Pak. mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, anak gue juga baru kayak lama. Wah, keren-keren banget ya sepeda di sini. Jadi bingung mau beli yang mana. Iya nih, keren banget. Apalagi ini buatan bapaknya tadi loh. Tuh yang ini juga ya buatan bapaknya. Iya, Wow, keren bagus banget kan? banget. Iya, bagus banget kan. Gak kerasa ya, kita udah keliling seharian yuk. Iya ya. Sampai juga ternyata. Kayaknya kita berpamitan nih sama sobat-sobat di rumah. Iya ya Han. Aku Lulu. Aku Rehan, pamit undur diri. Jogja, Recommended recommended banget.